untuk kita semua. Terima kasih sekali atas kesediaan Kiai Hussein Muhammad dan Ibu Evi Muafiah Anas untuk berkenan menjadi pembicara kita pada malam hari ini di Cak Nurian Urban Sufism with Komarudin Hidayat bagian ke-64, edisi ke-64 yang malam hari ini akan mengambil tema eksistensi ulama serta sufi perempuan dan dalam sejarah dunia dan Indonesia kontemporer. Karena meskipun Islam dengan secara tegas tidak membedakan gitu ya, bahkan di dalam Al-Quran pun sudah diterangkan bahwa yang paling peran itu akan terasa ketika tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, melainkan pada amal soleh dan ilmu yang dimiliki gitu ya. Allah tidak membuat perbedaan berdasarkan gender, bahkan dan itu dijamin oleh Al-Quran. Namun dalam perjalanannya uh, ada banyak sekali um, perbedaan gitu ya, dan membuat ada uh, sebagian gender yang kemudian menjadi terpinggirkan gitu. Bahkan dalam perkembangan ilmu baik ilmu umum maupun ilmu Islam itu sebetulnya ada banyak sekali pemikir dan sufi perempuan, namun memang tidak terasa terlalu dikenal secara luas gitu sehingga tidak banyak yang dikenal. Nah, malam ini kita akan berbincang dengan Kiai Hussein dan Ibu Evi perihal tersebut. Namun sebelumnya saya ingin mengundang Profesor Komarudin Hidayat untuk memberi pengantar sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini. Kepada Prof. Komar, kami persilakan. Makasih Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pak Kiai dan Pak Evi yang saya hormati dan kawan-kawan, saya bukan sambutan tapi lebih merupakan ucapan terima kasih dan selamat datang, selamat bergabung. Forum ini kita tahu ya, ini forum untuk sharing, dialog, tema-tema yang mungkin tidak begitu populer ya. Ibarat musik mungkin musik jazz ya, atau kafe ya. Jadi bukan restoran Padang yang meriah yang ramai gitu. Oleh karena itu tema-temanya, pembicaraannya juga kita pilih yang memang memiliki satu chemistry yang sama bahwa kita ini sharing. Yang kedua, kita harapkan dari forum ini memang memberikan satu insight, wawasan keislaman yang lebih human, lebih rasional, namun sekaligus juga lebih menyentuh penghayatan emosi sofistik. Ada satu yang mungkin bukan kombinasi ya, terlalu sederhana ya, sentuhan-sentuhan tadi, bahkan juga lintas agama. Saya selalu memandang manusia itu pada 3 tataran ya. Satu, manusia tataran hewani, dan itu dibekali oleh naluri alami kan. Seperti misalnya perkawinan pada level itu kan hewan melakukan, tumbuh-tumbuhan melakukan, manusia melakukan. Tanpa ada nasihat pernikahan, tanpa ada KUA, dari dulu manusia juga melakukan perkawinan, anaknya banyak gitu. Itu alami aja. Jadi ada tindakan-tindakan level hewani, manusia itu ya alami saja. Yang kedua, manusia pada level kultural ya, dari natural ke cultural dengan akal budinya. Nah, disinilah kemudian peradaban itu tumbuh, terutama didukung oleh sains dan teknologi. Dengan sains kita memahami hukum sebab akibat, sehingga semesta ini bisa diinterogasi, ditanya sebab akibatnya, dan kemudian melahirkan teknologi. Teknologi itu kan anak kandung dari sains. Dengan teknologi, kehidupan menjadi lebih nyaman dan mudah. Namun, ada pertanyaan hidup yang nggak bisa dijawab oleh sains. Walaupun sains kadang merasa sombong, karena
postulat kebenarannya itu kan empiris, saintifik, fungsional. Walaupun sains juga menyadari itu open ended karena yang diketahui itu eh, terbatas. Hanya kadang-kadang kesombongan sains itu sulit menerima apapun yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Mereka rendah hati, tapi sekaligus kadang juga terlalu sombong mengingkari dimensi-dimensi ketiga yang bersifat rohani. Nah, saya menyadari 3 level itu bicara tentang spiritualitas, itu bicara pada level ya tiga-tiganya, tapi yang paling tinggi itu kan kita ingin mengkaji bahwa kita semua ini pejalan kaki pencari Tuhan pada tataran rohani. Kalau kita balik pendekatannya, sungguhnya pada level itu kan nggak ada agama, nggak ada etnis, nggak ada laki, nggak ada perempuan. Rohani itu tidak kenal jenis, dan rohani itu sudah berislam, sudah bersyahadat, namun kita lupa. Ketika hidup ini lupa, maka dikirim juru ingat untuk mengingatkan bahwa kita ini pernah bersyahadat, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ketika roh itu ditiupkan dalam tubuh kita, dan kemudian roh itu sudah membawa kitab, dzalikal kitabul la raiba fih, kitab yang digoreskan Allah dalam uh, hati kita, itu kalau kita hayati, kita baca, kalau kita sering kita minta fatwa istafti nafsak, itu la raiba fih. Dan di dalamnya itu ya sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu universal. Maka rohani tiap orang itu sungguhnya sifatnya universal karena di dalamnya itu ada kitab maknun yang la yamassu ilam toharun, kecuali orang yang tersucikan. Nah, kita sering debat pada tataran mushaf Al-Quran. Sementara Al-Quran sendiri ketika zaman Nabi kan diturunkan di hati dan tidak dituliskan tapi dihayati. Sekarang dituliskan jadi teks yang independen. Tapi lebih dalam lagi bahwa teks yang ada dalam hati itu kan walam yaj'allahu iwaja, itu lurus sekali. Maka kalau kita itu kembali pada kesadaran rohani kita, spiritualitas kita, itu walam yaj'allahu iwaja. Nah, namun karena namanya manusia itu punya 3 dimensi tadi ya, ada dimensi ya hewani disertai nafsu, nggak ada nafsu kan nggak dinamis, disertai akal budi, kalau nggak ada akal kita nggak bisa mewujudkan misi peradaban. Nah, ini di dalamnya kita ada dimensi rohani. Hemat saya rohani ini memberikan satu arah dan amunisi. Kalau saja tanpa kesadaran wawasan itu, orientasi hidup itu terlalu pendek dan dangkal sekali. Dangkal dan pendek sekali. Nggak menarik, nggak menarik. Nah, malam hari ini kita ingin mendengarkan, melihat tentu manusia sebagai makhluk historis, biologis, sosiologis, karena Islam juga menggarisbawahi manusia itu makhluk psikologis, historis, sosiologis. Kita nggak bisa kemudian menafikan manusia itu hanya apa ya, kesadaran batinnya kontemplasi saja, nggak bisa. Karena peran itu hubungannya mesti horizontal sosial. Kalau bicara peran itu mesti terukur, peran itu peran ulama. Jadi itu dalam konteks relasi sosial. Nah, terakhir saya itu terkesan kalau guru-guru itu yang perempuan ngajar itu lebih dari hati itu. Guru lebih guru bahasa. Guru bahasa itu lebih bagus perempuan sepanjang pengalaman saya. Eh, di Indonesia menarik ya, bahwa perempuan dan laki itu semakin terbuka. Banker-banker itu banyak perempuan lebih sukses karena teliti. Uang udah masuk, sulit keluar lagi kan perempuan itu, sehingga lebih bagus di banker-banker itu. Dulu saya pernah ada tamu dari Amerika, ini wanita aslinya dari Pakistan. Mungkin Nina ingat ya siapa itu si eh, siapa itu dari Palestina, Pakistan. Dia ke sini ingin ceramah, ingin berbagi tentang eh,
peran wanita setelah dia alami di Pakistan dan dia mendapatkan di Amerika kebebasan. Setelah kami jelaskan di Indonesia tuh perempuan jadi presiden, jadi jaksa, apa dia nggak jadi ceramah. Karena referensinya dia tuh ya Islam tuh di Pakistan dan Timur Tengah gitu. Setelah tahu di Indonesia kemudian dia rubah, nggak jadi ceramah deh, saya jalan-jalan aja gitu. Jadi di Indonesia itu jauh lebih lebih terbuka, lebih sekarang gitu. Saya rasa itu aja. Saya hanya ingin mengatakan terima kasih NSP Forum yang memberikan apa ya, soup for the soul bagi kita semuanya. Masih Ya, Indah, kembali oke. back to you. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof pengantarnya. Membuka jalan gitu ya untuk kita memulai diskusi gitu tentang bagaimana peran perempuan Indonesia, terutama ulama gitu ya, dan bagaimana pengaruh sebetulnya ulama-ulama dan sufi-sufi perempuan dunia terhadap perkembangan eh, pemikiran Islam dan perempuan di Indonesia mungkin ya. Sebagai pembicara pertama kita akan mengundang Kiai Haji Hussein Muhammad. Beliau adalah Komisioner Purna Tugas Komnas Perempuan periode 2007, 2009 dan juga kemudian 2009 dan 2011. Beliau juga salah satu pendiri dan ketua Yayasan Fahmina hingga saat ini. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Fikr di Cirebon. Eh, Salah satu karya beliau yang cukup berpengaruh adalah Fikih Perempuan, Wacana Agama dan Gender yang telah diterbitkan ulang pada 2019 yang lalu. Kita akan mendengar pandangan-pandangan beliau tentang ulama perempuan yang juga nanti bisa diperkaya lagi melalui buku yang beliau uh, tulis, yaitu Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah. Uh, Terima kasih sekali lagi Kiai Hussein atas kesediaannya dan uh, kami berikan waktu kepada Kiai Hussein untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalamu ala ibadihi alladziina istafa ba'd. Terima kasih sekali, ini senang sekali bisa ketemu Mas Komarudin, udah lama sekali. Mbak Nina, Mbak Indah, terima kasih. Saya ingin merespon dulu Mas Komarudin yang bicara sangat mendasar ya. Di mana-mana saya ingin mengatakan bahwa perempuan itu manusia seperti laki-laki. Sebagai manusia, perempuan diberi seluruh potensi kemanusiaannya. Saya membaginya empat saja dulu. 1, akal intelektual. 2, spiritual. Ya, potensi spiritual. 3, hasrat seksual. Dan yang keempat adalah energi tubuh. Semua itu diberikan oleh Tuhan dalam porsi yang sama. Tergantung kita mengelola seluruh potensi kemanusiaan itu. Itulah yang akan menjadi apa. Oke, 1 itu. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa teks apapun, Al-Quran, hadis, pandangan ulama, adalah respon atas realitas, atas kasus di dalam sebuah realitas kebudayaan. Termasuk, jadi Al-Quran, teks-teksnya yang sifatnya ada 2, partikular dan universal. Teks partikular itu merespon kasus-kasus yang ada pada saat teks itu diturunkan dan di dalam sebuah ruang dan waktunya sendiri-sendiri dari waktu kebudayaan. Oleh karena kebudayaan itu terus bergerak, berubah, berbeda. Karena itu sesungguhnya di dalam fakta sejarahnya tafsir atas teks itu berbeda. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu saya membagi teks itu untuk merespon Mbak Indah nih, sebetulnya tadi awal saya sudah ngomong. Saya membagi di teks partikular dan teks universal, gitu. Inilah yang menjadi pokok dari kontroversi
atau dianggap sebagai kontradiksi-kontradiksi antara teks-teks yang ada. Jadi Al-Quran boleh dikatakan syarat kontradiksi. Standar kontradiksi. Tetapi kalau kita mencermatinya, sesungguhnya tidak kontradiksi. Jadi Mbak Indah menjadi contoh setara tetapi tidak setara. Bagaimana? Teksnya ada semua. Oke, itu menjadi prinsip yang sesungguhnya harus kita pikirkan betul. Sampai-sampai terjadi yang dalam realitas peradaban Islam yang zaman ini itu telah terjadi pembalikan. Saya mengatakan ada partikularisasi atas universal dan universalisasi atas teks-teks partikular. Tuh. Dan ini kemudian dikonstruksikan di dalam sebuah sistem kebudayaan, sistem pendidikan, sistem politik, sistem kebudayaan. Nah, saya bilang ketika teks partikular tadi dikonstruksikan di dalam sebuah sistem sosial, sistem kebudayaan, sistem pendidikan terutama, yang terus diulang, maka akan menjadi sebuah ideologi dan menjadi sebuah keyakinan. Dan pada saatnya nanti pengulang-ulangan yang terus-menerus dalam sejarahnya menjadikan teks-teks partikular yang dikonstruksikan itu menjadi agama. Inilah yang kemudian menimbulkan resistensi besar karena terjadi sakral budayaan. Ini saya bilang, saya ketemu Pak Nasir Hamid Abu Zaid di Leiden ya, secara ngobrol banyak apa yang dimaksudkan oleh Profesor Nasir Hamid Abu Zaid. Al-Quran adalah produk kebudayaan. Itu disalah pahami betul. Ya tidak mungkin kalau Al-Quran tidak bicara dalam realitas kebudayaan, bicaranya teksnya, bahasanya apa. Oke, itu beberapa saja. Nantinya itu akan mempengaruhi betul dari proses-proses hukum. Nah, baik. Teman-teman sekalian, sesungguhnya Nabi hadir untuk melakukan transformasi kebudayaan yang patriarkisme dan misoginis. Cara Nabi melakukan proses transformasinya betul-betul gradual, tidak radikal. Jadi merespon satu sisi gradual, merespon kasus, tetapi kemudian dikritisi kasus-kasus itu, diberi jalan keluar. Oke, kemudian sayang Kanjeng Nabi baru 23 tahun, baru 13 tahun menyampaikan hal itu, kemudian wafat. Belum selesai. Sehingga saya mengatakan, teks Al-Quran yang ada sekarang itu adalah hasil pertemuan antara idealisme Tuhan, idealisme agama ya nanti, dengan realitas kebudayaan. Jadi bahasa saya, apa yang ada dalam Quran itu adalah mantiqatul iltiqa atau mantiqatul jisr, bagaikan sedang di jembatan. Maka tugas kita sesungguhnya harus melanjutkan posisi di jembatan itu pada sebuah cita-cita kemanusiaan. Saya mengatakan begini, cita-cita kemanusiaan itu adalah disemukakan sebetulnya oleh seorang siapa namanya itu, Razes mengatakan, untuk apa kita diciptakan dan kemana kita diarahkan, bukanlah untuk memenuhi kehendak-kehendak tubuh, kenikmatan-kenikmatan tubuh, tetapi untuk pencapaian ilmu pengetahuan dan mempraktekkan keadilan. Begitu.
Ibnu Qayyim kemudian mengatakan, di mana ada keadilan, di situ hukum Allah. Bahasanya bagus sekali. Idza wujidal alu fasamma wajhullahi. Fasamma begitu. Fasamma syar'ullahi wa dinuhu. Dua kata yang memiliki makna berbeda. Meskipun seringkali disamakan maknanya. Di syariat adalah aturan. Din adalah cita-cita. Mas Komarudin tadi sudah sangat bagus sekali. Cita-citanya itu din. Itu. Ad-dinu wahid wasyia. Kiai, mohon maaf, suaranya agak hilang timbul, Kiai. Pak Yai, mungkin jaringannya. Pak Yai, maaf Pak Yai. Halo? Halo, Masih? ya. Agak hilang Masih timbul, nggak? Pak. Sekarang sudah jelas. Halo? Tadi, Halo? ya halo, Ya, halo masih. Pak Kiai. Oh, gitu. Sekarang Oke. sudah jelas, tadi Oke. sempat hilang. Baik. Oke, makasih. Jadi Boleh, saya bilang kalau saya boleh ingin diulang sedikit. mengulang dikit ya. Ada teks dari Ibnu Jarir At-Tabari ketika mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan ad-dinu wahid wa syari'ah mukhtalifah. Din itu keyakinan dan hal-hal yang bersifat metafisis, al-ghaibiyat itu sama. Sementara syariah adalah aturan. Aturan itu berbeda-beda karena dia lahir untuk mengatur peradaban, kebudayaan, tradisi yang berbeda-beda. Tetapi semua adalah. Jadi begini, Mbak. Misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sebagai sumber legitimasi bagi dianggap proses subordinasi perempuan itu. Yang pusatnya di situ itu sesungguhnya benar pada saatnya. Karena di situ ada logika dan ada tujuan. Ada rijal qawwamuna bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Menarik sekali ayat ini karena Allah tidak menyebutkan bima faddalahum alaihinna, sama sekali tidak. Jadi sesungguhnya di dalam realitas kebudayaan itu tidak mutlak kekuasaan ada pada laki-laki, kecerdasan pada laki-laki. Bahkan sumber ekonomi atau pemberi nafkah kehidupan juga bukan mutlak ada pada laki-laki. Wa bima anfaqu min amwalihim. Siti Aisyah dan banyak sekali yang memberi nafkah kepada keluarganya. Oke, tetapi saya mengatakan bahwa itu benar untuk kasus waktu itu di situ. Gitu. Karena dan itu sangat bagus. Dari tidak disebutkan menjadi disebutkan perempuan itu. Dari tidak mendapatkan. Dan seterusnya ya. Panjang sekali ini. Dan masuk bagi waris 21 juga sama saja itu nantinya. Singkatnya begini aja, Mbak. Saya membaca bahwa sumber daripada diskriminasi gender itu, menurut saya singkatnya dua. Satu adalah ar-rijalu qawwamuna, itu kekuasaan ada pada laki-laki yang dianggap mapan dan terus bersifat abadi. Dianggapnya. Dan dari sini memunculkan sebuah hukum-hukum yang sepenuhnya adalah diskriminatif. Banyak sekali. Oke? Ya, itu bisa dibaca dalam kitab Asbah wan Nadhair, ada 90 lebih pembedaan, bukan perbedaan. Oke? Satu. Sampai tadi saya bilang dalam buku Perempuan Ulama itu ada nabi perempuan. Di situ disebutkan karena ada pertanyaan yang menohok yang seakan-akan mengakhiri sebuah diskusi. Kalau begitu, kata Anda sama, kalau begitu ada nabi perempuan nggak? Itu pada akhirnya. Pukulan terakhirnya di situ. Lalu saya bilang, ada.
Tapi uraiannya dibaca aja ya. Begitu deh. Yang kedua, Mbak, yang kedua ada hadis Nabi yang sahih. Ini bicara tentang marginalisasi perempuan. Apa? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sesudah aku sebuah fitnah yang lebih membahayakan bagi laki-laki kecuali perempuan. Tuh. Akhirnya saya menyimpulkan saja, hadis ini ingin mengatakan bahwa perempuan adalah sumber fitnah. Sumber fitnah adalah sumber kekacauan sosial. Karena itu dia harus dirumahkan. Tuh. Karena itu harus ditutup. Karena itu harus dipisahkan dan seterusnya. Semua itu sesungguhnya adalah muncul dari sebuah peradaban patriarkisme. Oke, saya ingin melanjutkan. Sesungguhnya Nabi telah melakukan satu proses, tetapi sesudah, kalau boleh saya sebutkan, dari saya di sini tuh di perempuan ulama itu telah menghasilkan ribuan ulama perempuan dan sufisme perempuan. Anda baca saja. Ridho Kahala yang menulis tentang A'lamun Nisa, ulama-ulama perempuan itu 5 jilid. Masing-masing jilid itu ada 500 halaman. Coba berapa banyak. Dan di situ disebutkan juga para ulama-ulama besar yang sepanjang sejarah itu belajar kepada para ulama perempuan. Di mana-mana. Begitu. Ibnu Arabi, Ibnu Qayyim, siapa namanya itu? Al-Ghazali. Dan banyak sekali yang belajar kepada seorang Imam Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya itu belajar kepada. Ya, nanti dibaca aja ya. Begini, saya perlu menjelaskan sedikit aja deh. Ada terjadi perdebatan antara saya dengan teman-teman di KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, sebelum ada Kongres Perempuan. Istilah yang digunakan itu apa? Ulama perempuan atau perempuan ulama? Jadi saya nggak tahu nih, disodorkan kepada saya itu ulama perempuan yang Anda maksud apa? Karena beda. Katanya ulama perempuan itu adalah manusia dengan tubuh laki-laki, tubuh bervagina dan tubuh berpenis yang memiliki perspektif untuk kesetaraan dan keadilan gender. Ulama perempuan, oke? Berbeda dengan perempuan ulama. Jadi laki-laki dan perempuan maksudnya tuh. Ulama perempuan itu maksudnya adalah laki-laki dan perempuan yang memiliki perspektif untuk memperjuangkan keadilan gender, kesetaraan keadilan gender itu. Mas Komarudin juga ulama perempuan, begitu maksud saya. Saya juga dianggapnya begitu, bukan perempuan saja yang punya vagina itu, bukan. Tetapi ada lagi kemudian perempuan ulama yang kita definisikan sebagai manusia dengan jenis kelamin vagina yang berjuang untuk keadilan. Oke, tapi itu mungkin bisa tidak terlalu penting ya untuk hal seperti itu. Jadi saya kira begitu. Saya tadi baru pidato ilmiah di Bandung karena telah dihasilkan tambah 270 ulama perempuan. Di situ hadir laki-laki dan perempuan dari pesantren-pesantren. Dan kalau kita menjumlah itu dari Rahimah ya, Rahimah, kemudian dari Fahmina yang saya anukan sudah ada 200 ulama yang dididik untuk menjadi ulama. Jadi sekarang banyak. KUPI itu luar biasa, di mana-mana telah ada. Dan sekarang direspon oleh dunia. Dunia merespon Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu. Karena sungguh-sungguh ini Indonesia sangat progresif, sangat maju dibandingkan negara-negara yang lain.
di Jepara itu yang hadir 33 utusan aktivis perempuan dari seluruh dunia. Di Jawa Barat, di Cirebon, Kopi 1 itu 15 waktu itu. Alhamdulillah. Jadi kalau bertanya tentang ulama, banyak sekali. Saya sebetulnya ini mungkin terlalu banyak saya bicara ya di Indonesia. Jadi begini, saya lupa sekali. Jadi setelah Nabi melakukan begitu, kemudian terjadi penghentian aktivitas perempuan di dunia Islam itu. Mungkin abad ke-13, ketika terjadi serangan Mongol dan perang salib, maka semua dihentikan, ijtihad dihentikan, dan kemudian kembali kepada masa yang lampau, dikokohkan. Nah, baru setelah itu ada muncul satu persatu di Aceh, muncul Fakinah ya, Sultanah Safiuddin misalnya. Di Banjarmasin ada Fatimah Al-Banjari, ada Ratu di Sulawesi Selatan, ada di Riau Aisyah Raja Sulaiman. Kemudian ada Jombang Nyai Khairiyah Hashim, ada di Yogyakarta siapa namanya Khalidah ya, itu banyak sekali. Alhamdulillah. Jadi sesungguhnya kita telah melihat fakta-fakta yang tidak dapat dinafikan. Telah ada perempuan-perempuan ulama, baik dari sisi intelektualitas keilmuan maupun dari spiritualitasnya. Begitu banyak sekali. Saya kira begitu dulu. Boleh nanti bisa berlanjut pada masalah-masalah yang mungkin perlu disampaikan. Terima kasih. Baik, Yai. Nanti mungkin bisa kita elaborasi lagi tentang bagaimana jejak para ulama, perempuan ulama ini dalam perkembangan Islam baik di dunia maupun di Indonesia ya, Pak Kiai ya. Tapi nanti mungkin saya ingin meminta Ibu Evi untuk memberikan pemaparannya dulu sebentar. Saya akan membacakan sedikit biografi singkat Ibu Evi. Dr. Evi Muafiah MAG kini menjabat Rektor IAIN Ponorogo periode 2021 hingga 2025. Beliau menamatkan sarjana dan magister di UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, dan kemudian magisternya di UIN Sunan Kalijaga dan studi doktoralnya di UIN Sunan Ampel. Beliau juga telah menulis beberapa buku, antara lain Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur yang diterbitkan pada 2009, lalu Pendidikan Islam berperspektif gender di 2013, The Doctrine of to Educate Children Without Violence di 2019, Work-Life Balance of Regional Midwife During the COVID-19 Pandemic Time yang baru terbit pada 2022, dan buku yang paling baru, buku mutakhir dari Ibu Evi adalah All of Female Lecturers of IAIN Ponorogo in Family Care During the COVID-19 Period. Jadi ada dua buku yang dibuat selama pandemi ya Ibu Evi ya, dan itu mungkin mencatat juga bagaimana peran perempuan dalam penanganan pandemi ya. Dan kita akan mendengar bagaimana pendapat Ibu Evi tentang pergerakan ulama dan sufi perempuan baik di dunia maupun di Indonesia, dan bagaimana pengaruh dan pengaruh terhadap perkembangan Islam secara umum gitu, nggak hanya terhadap perempuan saja. Silakan Ibu Evi. Terima kasih Mbak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya ini. Saya sebenarnya agak grogi nih malam ini. Harus satu forum dengan Yai Husin dan Prof. Ini. Karena kan biasanya saya hanya mendengarkan ini Pak Yai. Ini karena dipaksa oleh Mas Adi itu. Apalagi ada ini. Waduh, saya
Sudah saya Ya, ya. menyampaikan apa saja yang sudah saya lakukan gitu aja. Oke, monggo. Terima kasih atas kesempatan ini. Ini saya jadikan sebagai ajang saya untuk belajar lagi gitu. Saya lebih pada itu, Pak Yai sama Prof. Eh, jadi tadi saya ralat sedikit Mbak Ari. Jadi yang disampaikan tadi itu lebih pada artikel hasil penelitian, termasuk yang akan saya sampaikan ini, karena memang kebetulan saya diminta untuk berbicara tentang peran sufi perempuan, eksistensi ulama perempuan gitu ya, dan sufi perempuan pada era masa kini. Dan kebetulan, nah ini Yai Hussein sangat hafal ini karena beliau yang akan saya sampaikan ini adalah dua perempuan, dua nyai yang memang sangat dekat karena sama-sama ada di KUPI dan melahirkan KUPI. Saya kira ini sangat pas kalau kemudian akan saya sampaikan di sini. Ini lebih pada hasil penelitian saya karena memang kebetulan meskipun saya tidak terlalu aktif mengikuti KUPI, Pak Yai, tapi sedikit apa. Halo, Bu Evi, suaranya hilang. Halo, tampaknya freeze ini Bu Evi. Ya, Bu Evi tadi suaranya hilang, sempat hilang. Apakah boleh diulang? Halo, mohon maaf, Mbak Ari. Ya, ya, Halo. ya, ya sudah terdengar Bu Evi. Ya, ya. Tapi udah masuk. Tadi, Halo, halo. ya, ya, sudah Ibu. Halo. Aku aku kepal ya. Kenapa Ibu? Sebentar. Adik. Halo. Ya, halo. Ya, kami sudah dengar Aku Bu. terpental. Sudah. Enggak terpental, cuman tadi suaranya hilang Bu. Halo. Halo, kami dengar Bu Evi. Kami dengar Bu Evi Ya. ini. Oke, Kami siap. dengar. Oke, terima kasih. Ya, Oke, ya. ya baik. Siap, siap. Silakan Terima Bu. kasih. Soalnya tadi anak saya karena dibawa saya di atas di kamar rumah atas, kemudian ada suami yang lagi ngikutin di bawah. Oh, Oke, oke. Saya ya, ya lanjutkan kalau baik. begitu. Ya, monggo Ibu. Jadi saya akan lebih memaparkan. Halo? Ya, Bu, monggo silakan. Baik, Siap, baik. siap. Sudah Jawabannya bisa sudah, didengarkan ya, Mbak? sudah jelas sekali Bu. Halo? Ya, sudah Ibu. Halo? Ya, halo. Ibu, kami sudah dengar. Teman-teman, Halo? dengar ya. Kalau saya mendengar Bu Evi. Dengar, dengar, Halo? dengar. Oke, oke, sudah Ya, masuk Bu Evi. Saya dengar. Dengar, ya, ya, dengar Bu. dengan jelas, Oke, siap. Bunda. Terima kasih. Ya, ya, terdengar Bu. Silakan. Gimana? Ya, Oke, silakan terima kasih. dilanjutkan. Ya. Ayo terus. Ya, mohon Terus. maaf karena memang saya tidak mendengar responnya, jadi mohon maaf. Oke, jadi lebih pada kemudian saya ingin menyampaikan apa yang saya hasil penelitian saya tentang dua ulama perempuan Indonesia yang juga termasuk yang menginisiasi bersama dengan Yai Husin tentang lahirnya KUPI perempuan Indonesia itu. Jadi ulama perempuan Indonesia yaitu ada Nyai Badriah Fayumi dan juga Nyai Masriah Amfa. Nah ini apa yang sudah dijadikan beliau sebagai Wah, ini tampaknya Ibu Evi ini ya terpental keluar jaringannya mungkin agak terganggu. Baik, mungkin sambil menunggu Ibu Evi kembali bergabung bersama kita, saya ingin kembali ke Kiai Hussein dulu sebentar. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kiai Oh iya, tentang boleh, boleh, boleh. ya tentang bagaimana jejak apa ya jejak ulama dan sufi perempuan mungkin dalam konteks Indonesia karena itu pasti akan lebih menarik dan bagaimana mereka bisa mewarnai perkembangan Islam di Indonesia, Iya, eh, iya. Pak Kiai. Ya, terima kasih ya. Jadi saya kira yang paling terkenal dari tokoh sufi di Indonesia itu uh,
Ya itu dari apa? Dari Aceh itu ya. Jadi begini, eh, namanya Sultanah Sofiyatuddin. Beliau adalah murid dari Syekh Hamzah Fansuri, salah satunya. Syekh Hamzah Fansuri itu adalah seorang pengikut Ibnu Arabi yang mengembangkan Ibnu Arabi yang kita sebut sebagai Sufi falsafi itu yang melanjutkan prinsip-prinsipnya Ibnu Arabi itu. Nah, itu belajar di situ. Jadi kalau bicara tentang sufinya luar biasa. Beliau menguasai banyak sekali bahasa dan keilmuan-keilmuan. Ada ilmu fikih, ada ilmu sastra, ada sejarah, ada mantik, ada filsafat. Filsafat Neoplatonisme gitu. Neoplatonisme luar biasa ini. Saya menulis buku yang terakhir itu adalah Hikamul Hukama wal Falasifah. Di situ saya menyebutkan dari Hermes, kemudian Socrates, kemudian Platon, kemudian Aristoteles, dan terus sampai Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan itu masuk ke Indonesia, kemudian dipelajari. Tapi orang kan bicara begini, masuk Islam Indonesia dari mana? Pada umumnya ke Aceh, Aceh lah. Meskipun nanti juga ada dari Yaman, mungkin juga dari Persia dan sebagainya. Tetapi oke deh. Kita Pintu masuknya melalui Aceh ya, Kiai. Oh iya, gitu. Betul, betul. Luar biasa itu ya. Iya, Jadi saya kira itu contoh yang luar biasa dari yang menonjol ya. Ada lagi dari mana itu dari Al-Banjari itu saya sebetulnya di Syekh Al-Banjari itu tokohnya sayang sekali apa namanya kitabnya sebetulnya tidak lagi disebut namanya karena tidak patut katanya. Fatimah Al-Banjari itu perukunan Melayu, dia seorang ya bukan hanya ahli fikih tetapi juga sufi besar. Menulis buku namanya Perukunan Melayu, tetapi aduh tidak boleh perempuan menulis itu sehingga diganti Perukunan Jamaluddin. Saudaranya baik. ada. Dan banyak sekali nanti Nyai Khoria, nanti namanya dan sebagainya. Saya tidak bisa menyampaikan satu persatu pada forum ini ya. Terima kasih ya. Baik, nanti mungkin kita akan bisa gali lebih lanjut ya Kiai dalam tanya jawab gitu. Dan ini Ibu Evi sudah kembali bergabung bersama kita. Mungkin bisa melanjutkan lagi pemaparannya Bu Evi tentang dua ulama perempuan yang memberi pengaruh terhadap perkembangan Islam di Indonesia yang merupakan penggagas KUPI ya. Ya, terima kasih. Aduh, saya mohon maaf ini. Saya kira ketika biasanya lancar ini, tadi nggak tahu ini kenapa kemudian terpental. Jadi begini, saya lanjut. Mohon maaf, Kiai dan juga semuanya. Jadi lebih pada kemudian secara praktis yang ada di masyarakat Indonesia sekarang gitu ya. Kalau tadi mungkin Kiai menceritakan yang di masa dulu sebelum istilahnya belum tertera modern ini, maka kemudian yang sekarang bagaimana secara implementasi terjadi di Indonesia saat ini. Bahkan di kota besar juga karena salah satu pesantren yang akan saya sampaikan ini yang ada di Mahasina itu ada di Jakarta, di Bogor ya. Jadi yang pertama adalah Nyai Hajah Masriah Amfa ini, beliau adalah pemimpin pesantren Kebon Jambu Al-Islami yang awalnya memang pesantren ini dipimpin oleh suaminya, yaitu Kiai Haji Muhammad yang kemudian meninggal. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau. Sedangkan untuk yang Mahasina oleh Kiai Nyai Badriah Fayumi itu memang istilahnya dari awal merintis itu beliau bersama suaminya. Dalam hal ini lebih banyak kiprahnya adalah Bu Nyai Badriah Fayumi. Nah, saya akan membahas dahulu tentang Yai Masriah Anfa. Beliau ini memang menurut saya itu cara berbicaranya, cara menyampaikan sesuatu itu menarik karena halus gitu. Dua-dua perempuan hebat ini tuh cara menyampaikannya halus gitu. Karena memang apa ya, maka kemudian karena halus itu loh kemudian sangat mengena begitu ya kepada para santrinya.
Tetapi sebenarnya beliau ini adalah perempuan-perempuan tangguh kalau menurut saya. Termasuk Nyai Mas Ria Amfa juga memiliki ke self esteem-nya itu sangat tinggi. Jadi pada awalnya beliau ini merasa inferior begitu ya. Tetapi kemudian karena beliau ini harus bagaimana agar pesantrennya ini bisa bertahan, maka kemudian secara dialog pribadi beliau dengan Tuhan, beliau mengatakan begitu, maka mempunyai kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Maka kemudian beliau inilah termasuk juga mempunyai karya-karya seperti puisi dan tulisan-tulisan ringan lainnya, tapi ini sangat menyentuh, sangat memberikan inspirasi kepada para santrinya. Di antaranya adalah Aku adalah Ratu di Dunia Barat dan Timur. Ini sebenarnya adalah salah satu buku yang terbit atau ditulis sebagai penyemangat dirinya untuk menguatkan bahwa tidak ada kekuatan lain yang tinggi di atas kekuasaan Tuhan. Jadi lebih kepada bagaimana kemudian menguatkan diri untuk menghadapi semua yang ada. Ya, jadi karena tantangannya sangat besar tentunya. Kemudian lagi adalah tulisannya misalnya saya adalah hamba Allah, majikan saya adalah Allah. Jadi untuk menguatkan dirinya bahwa apa yang terjadi pada dirinya ini adalah segala sesuatu yang sudah menjadi takdir, maka kekuatan satu-satunya yang membuat dia menjadi manusia yang bisa bertahan, manusia yang bisa menghadapi semuanya itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini yang kemudian menguatkan beliau untuk bagaimana agar apa yang beliau usahakan ini, apa yang beliau alami, mempertahankan, mengasuh santri baik putra maupun putri agar tetap bisa bertahan. Lah kemudian untuk Nyai Badriah Fayumi ini lebih pada memang lebih kajian-kajiannya ini lebih kepada tafsir. Kajian tafsir membahas ayat yang menurut beliau harus dimaknai secara berdasarkan kesetaraan gender begitu. Beliau ini rutin melakukan kajian ba'da subuh bersama para santri, sedangkan khusus untuk ayat-ayat yang memang acap kali dimaknai secara peyoratif, secara khusus itu disampaikan langsung oleh Nyai Badriah dengan pendekatan kemanusiaan. Jadi misalnya tafsir tentang nusus yang biasanya ini kemudian mendiskreditkan perempuan, bahkan melegalisasi kekerasan dalam rumah tangga, tadi sebagaimana ayat yang disampaikan oleh Yai Husin, termasuk juga diantaranya adalah ayat poligami misalnya, bahkan mengatakan bahwa kalau mau dipoligami maka akan mendapatkan surga, atau juga tentang misalnya kawin anak dan sebagainya. Hal ini kemudian dibahas secara mendetail bahkan beberapa kali pertemuan oleh beliau. Nah, beliau ini adalah istilahnya apa ya, menutup atau bahkan bisa berbalik dari pesantren-pesantren yang lain yang sebenarnya peran perempuan di situ juga sangat penting, tapi yang muncul di luaran itu lebih pada apa yang dilakukan oleh kiainya, tidak oleh nyainya. Padahal banyak sekali pesantren-pesantren kita ini pada dasarnya sebenarnya di dalam itu kiprah Bu Nyai itu sebenarnya sangat luar biasa. Namun mengapa kemudian justru yang muncul di luar, ya ini yang kemudian harus sebagai PR kita, bahwa sebenarnya perempuan pun juga bisa melakukan hal yang sama sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kiai tadi. Sehingga seakan-akan kalau perempuan itu ya bisanya ya hanya ngetutke gitu saja, ya hanya ngetutke saja, tidak kemudian bagaimana agar mempunyai peran yang sebenarnya dia lakukan. Nah, pendekatan sufistik yang dilakukan itu oleh beliau berdua kepada para santrinya itu lebih pada bagaimana pembentukan akhlak. Sebenarnya beliau berdua ini tidak kok kemudian secara fisik begitu menerapkan pembatasan dan pemisahan ruang yang kaku antara laki-laki dan perempuan, tapi lebih bagaimana kemudian bisa bahwa misalnya penyekatan itu sebenarnya terjadi di dalam diri mereka, bahwa kemudian pergaulan itu mereka masih dalam artian tidak harus misalnya ini harus kelas khusus laki-laki, ini kelas khusus perempuan, itu tidak, karena pada dasarnya nanti relasi yang terjadi di dalam sebuah kehidupan itu kan tidak terkotak-kotak seperti itu. Maka lebih kemudian membekali secara bagaimana pendekatan diri kepada Tuhan itu lebih mengena pada anak-anak itu. Bahwa kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara santri putra dan putri, karena memang semuanya adalah masih istilahnya masih perlu bimbingan kita, maka
mereka terus diingatkan bahwa masing-masing orang itu harus bisa menjaga diri, selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari akhlak, perilaku yang buruk, kemudian juga membekalinya dengan zikir rutin yang cukup panjang juga yang biasanya dilaksanakan di maghrib dan subuh. Yang itu langsung dipimpin oleh secara bergantian oleh nyai, oleh kiai, oleh santri putra maupun santri putri secara bergantian. Berikutnya juga, nah ini yang biasanya juga terkendala kepada sebuah pesantren yang memang sudah besar gitu ya, mahasiswanya atau santrinya itu banyak, biasanya agak apa ya istilahnya agak dibiarkan begitu saja, namun tidak kepada yang terjadi pada dua pesantren ini, karena guru di sini juga difungsikan sebagai pengganti orang tua yang memantau, membimbing dan menjadi tempat konsultasi dari hal yang bersifat akademik dan non akademik. Nah, ini yang mereka lakukan berdua. Saya akan lebih lagi pada mungkin akan saya sampaikan juga tentang bagaimana sih sebenarnya adanya para perempuan, ulama perempuan, kemudian para sufi perempuan ini, kemudian menyemangati kita selaku perempuan-perempuan yang dalam hal ini punya peran yang sangat penting juga dalam menjaga bagaimana agar perkembangan kehidupan, relasi yang ada di sekeliling kita ini menjadi relasi yang seimbang, relasi yang berkesetaraan begitu. Tadi sebelum dimulai gitu ya, sebelum dimulai kajian ini memang Mas Adi sudah bertanya kepada saya gimana sih tantangannya menjadi pemimpin perempuan itu. Nah, saya memang sebagai pelaku ya sebenarnya itu sebuah tantangan yang sangat challenge juga sangat besar bagi saya untuk bagaimana membuktikan bahwa perempuan itu bisa begitu, perempuan itu bisa. Hanya sebenarnya yang perlu dorongan dan perlu kita dukung adalah bagaimana kemudian kebijakan yang diambil ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa berperan juga sama dengan laki-laki. Jadi jangan sampai kemudian ketika misalnya nih ada calon laki-laki dan ada calon perempuan untuk menduduki pada posisi tertentu, kenapa kemudian yang justru dilihat yang lebih utama itu yang laki-laki, kenapa perempuan tidak, lebih pada bahwa perempuan itu makhluk domestik, segala sesuatunya pasti nanti ribet, bagaimana meninggalkan keluarganya dan sebagainya. Janganlah, mending kalau sama-sama bagusnya mending pilih yang laki-laki, mungkin jangkahnya lebih panjang, jangkai ombo kalau orang Jawa bilang begitu. Kalau perempuan nanti ribet dengan anaknya, ribet dengan keluarganya dan sebagainya. Padahal kan tidak harus seperti itu. Oleh karenanya maka saya lebih pada bagaimana agar kita bersama-sama tidak kemudian mendiskreditkan perempuan, tidak membaca perempuan itu dari dirinya sendiri, tapi sama-sama memberikan kesempatan kepada perempuan sama dengan laki-laki. Kalau memang kita inginnya profesional, ya kita lihat bahwa jangan kemudian jenis kelamin yang diutamakan untuk melihat kesempatan itu. Itu yang pertama dari sisi kita memberikan kesempatan kepada perempuan. Kemudian yang kedua adalah challenge juga bagi perempuan itu sendiri. Tadi sudah saya sampaikan di awal sebelum ini dimulai bahwa perempuan itu perlu juga perlu dikuatkan semangatnya, kemauannya, kepeduliannya untuk merasa bahwa bisa loh kamu sebagai perempuan ini, tidak harus kemudian merasa bahwa aku perempuan begini saja sudah cukup. Nah, ini yang sebenarnya banyak juga masih dirasakan atau dilakukan oleh perempuan-perempuan kita. Masih merasa bahwa cukup seperti ini saja, saya lebih baik mengurusi keluarga saya saja, saya ngurusi anak saya saja, dan itu. Tapi memang kembali sekali lagi bahwa semuanya adalah pilihan. Tapi bahwa kemudian kerjasama yang baik, pemberian kesempatan yang baik berdasarkan profesionalisme yang kita miliki, saya kira untuk bagaimana membuat sebuah relasi yang baik, yang seimbang, yang setara itu saya kira sangat perlu sekali. Dan mungkin untuk tentang peran ulama perempuan sekaligus sufi perempuan itu tidak hanya berhenti pada dua bunyai ini, karena sebenarnya di luar sana masih banyak juga para nyai yang ustazah, maksud saya juga bahwa mereka juga sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ini, hanya saja kadang-kadang tertutupi oleh laki-laki yang ada di sekelilingnya atau pandangan-pandangan yang memang masih mendiskreditkan perempuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterpentalan saya tadi, Mbak Ari dan semuanya, Prof, Pak Yai Husein. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali Bu Evi tentang bagaimana perempuan gitu, ulama maupun ustazah perempuan itu memang bergerak dalam kelompok-kelompok kecil ya Bu. Seringkali mereka bergerak hanya di komunitasnya sendiri gitu, majelis-majelis taklim
kadang-kadang tuh kalau ketika ada satu acara gitu ya dan ada ustazah perempuan, kadang-kadang suka kaget gitu kalau "Oh, ini bagus ya, ibu ini tuh ustazah ini bagus sekali bicaranya, tapi kenapa dia nggak kemudian menjadi terkenal, muncul ke panggung-panggung apa namanya yang lebih besar gitu. Dia hanya betul-betul apa namanya bergerak di komunitas-komunitas kecil gitu. Nah, ini eh, ada konstruksi sosial tertentu nggak sih, Bu Evi dan Pak Hussein, Kiai Hussein? Ya, ya, Kenapa perempuan, kalau gini, kalau kita misalkan di media gitu ya, mungkin ada ulama-ulama perempuan yang kadang-kadang muncul gitu ya. Kalau kecil, waktu kecil saya dulu ingat ada satu ibu ustazah siapa gitu, saya lupa namanya. Tapi itu dia aja gitu. Jadi memang nggak sebanyak laki-laki gitu yang muncul. Nah, ini ada konstruksi tertentu nggak sih sehingga membuat eh, konstelasinya jadi begitu gitu? ya. Gimana? Coba nih. Boleh, mangga siapa dulu? Mau Oke, Bu Evi atau Kiai? Mangga, silakan. oke, saya dulu ya. Begini, saya ingin merespon saja. Saya menulis pengantar untuk buku-bukunya Nyai Mas Ria Ampa itu. Dia telah menulis banyak sekali, 8 atau 9 buku ya. Dan buku-buku yang pertama yang saya tulis itu adalah misalnya tentang Aku Gila Cinta, gitu ya. Dua, cintailah Tuhan, niscaya segalanya jadi indah. Yang ketiga, bangkit dari terpuruk. Dan yang keempat adalah tumpuk surat cinta. Oke, begitu yang beberapa ya. Saya ingin bacakan sedikit saja pengantar saya. Ada puisinya yang sangat indah sekali. Ayyuhal qalb ashkhaliyan da'anka mahabbata kulli man la wafa'a lahu. Kira-kira begitu disamakan dengan para sufi besar, Rabi Adawiyah misalnya, atau kata-kata Laila kepada kekasihnya si Majnun. Wahai hatiku, hiduplah menyepi, tinggalkan cinta yang tak mungkin sampai. Itu atau begitu. Terus ada Nyai Masnya mengatakan begini, Tuhan, lepaskan cinta ini. Aku telah cerah merasakan cinta, cinta selain cintamu. Aku ingin merasakan cinta yang sering kubaca dalam cerita-cerita. Dan aku ingin cerita itu menjadi nyata dalam hidupku. Betapa cinta itu bagaikan lautan madu. Ya, cinta padamu. M besar. Ya Allah. Gitu. Oke. Itu nanti banyak sekali. Saya mengantarkannya banyak sekali. 6 saya kira saya mengantarkan buku beliau itu karena tiap hari. Dulunya dalam bentuk puisi-puisi saja, terus saya bilang jangan puisi-puisi saja tapi diuraikan sehingga kemudian menjadi buku. Dan akhirnya banyak sekali buku-buku yang sendirian. Oke, saya ngajar di situ sampai hari ini. Baik, saya ingin mengatakan begini, konstruksi apa? Saya bilang bahwa sumber-sumber pengetahuan keagamaan kita, kaum muslimin, secara mainstream sampai hari ini masih merupakan produk pemikiran atau ijtihad kaum muslimin abad pertengahan dalam nuansa Arabia. Begitu. Berikut sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya patriarkismenya. Oke? Sebuah sistem sosial yang memberikan otoritas kepada laki-laki untuk mengatur seluruh kehidupan bersama. Oke? Yang kedua, konservatisme dan pengulang-ulangan suatu pemikiran seperti yang saya katakan tadi atau pemahaman keagamaan yang dilakukan dalam waktu yang panjang tanpa kritik dan ditransfer melalui metode doktrinal. Melalui metode doktrinal pada gilirannya akan melahirkan keyakinan banyak orang bahwa produk pikiran yang diwariskan itu adalah kebenaran agama atau keyakinan itu sendiri berikut seluruh makna sakralitas dan universalitasnya. Oke, uraiannya panjang. Ini masih ada sampai hari ini di mana-mana. Bukan hanya di pesantren-pesantren, tetapi juga perguruan-perguruan tinggi Islam. Universitas-universitas Islam.
begitu ya, karena itu dianggap sebagai satu rujukan utama. Kalau kita belajar agama, maka belajarlah dari produk-produk Arabia dan sebagainya. Waduh, saya bilang inilah yang kemudian menimbulkan masalah besar sekali. Oke, yang ketiga, rasionalitas tidak berkembang progresif. Jika tidak boleh dikatakan mengalami stagnasi, mandek, aktivitas intelektual atau penggunaan akal tersebut bahkan dicap dan diterima sebagai cara berpikir kaum liberal. Saya terus terang mengalami proses ini. Saya diadili oleh 300 kiai di tempat saya belajar agama awal. Mereka kemudian menyebut saya adalah pengikut takdimun akli ala nakli. Maknanya mendahulukan akal daripada teks. Begitu. Dan itu salah. Tekstualisme adalah sesuatu yang harus diikuti. Dan itu terus menerus. Gitu ya. Jadi sebuah istilah yang mengandung makna pejoratif. Terlampau sering dikatakan bahwa orang-orang yang menggunakan akal adalah kesesatan yang akan mengantarkannya ke neraka. Teman-teman sekalian, saya sekarang sedang bicara di mana-mana. Yang salah adalah sistem pendidikan. Metodologi pendidikan di seluruh pendidikan agama kita. Bahkan di pendidikan-pendidikan yang lain. Apa yang terjadi? Yang dilakukan apa? Indoktrinasi. Ginoponggi. Yang G. Barang siapa yang mau maka masuk surga. Barang siapa yang melakukan maka masuk neraka. Itu sangat masif. Dan itu digemari oleh masyarakat luas sama sekali. Waduh, saya sedang mengajukan sistem metode pengajaran secara dialektika Sokratik. Mengajarkan sebuah dialektika intelektual. Kita sama-sama belajar. Guru adalah teman belajar bagi muridnya sendiri. Inilah yang seharusnya dikembangkan di dalam sistem pendidikan kita manapun. Sampai saya pernah di ICIS ya, berkali-kali saya dengan Pak Azrumadi Azra juga. Saya tanyakan Pak Azrumadi Azra almarhum Allah yarham. Bahkan di ICIS, di beberapa pertemuan ICIS saya diundang, saya belum menjadi apa-apa. Itu saya bertanya, Anda telah mengklaim diri Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Hukum Islam itu shalihatun likulli zaman wa makan. Begitu, bahwa teks-teks hukum syariat Islam itu relevan dengan seluruh kehidupan, segala kehidupan. Saya bilang, tolong buktikan satu saja. Negara mana? Oh, begitu. Terus yang kedua adalah apa yang sudah disumbangkan oleh pendidikan tinggi Islam bagi kemajuan bangsa Indonesia ini? Jawab. Jadi akar dari persoalan kita adalah sistem pendidikan yang diajarkan secara doktrinal dan sistem sosialisasi pandangan keagamaan juga dilakukan dengan sistem indoktrinasi. Yang tidak, maka itu salah. Liberal. Ya ngomong begitu. Ini antek-antek Amerika. Ini jadi menutup pintu-pintu dialog ya, Kiai ya. Iya, betul. Intinya gitu ya, Mbak ya. Jadi akarnya di situ sebetulnya sih. Iya. Jadi karena itu menurut saya sedang mengusulkan seluruh produk-produk pemahaman keagamaan, produk-produk sumber keagamaan itu harus dilakukan kontekstualisasi, rekontekstualisasi. Itu baru. Bagaimana caranya? Saya sebenarnya sudah mengajukan banyak sekali konsepnya ya. Kita harus melakukan metodologi hermeneutik. Begitu. Terima kasih. Terlalu panjang nanti. Baik, terima kasih Kiai.
Bu Evi mungkin mau menambahkan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada teman-teman yang raise hand Ya, dan menulis pertanyaan. ya, Silakan Ibu terima Evi. kasih Ya, Mbak Indah. Karena memang begini ya, kita ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kiai, banyak sekali yang memahami ayat itu kadang sepotong-sepotong, kalau tidak semaunya sendiri, gitu. Tidak mau membaca sebenarnya yang mengarah kepada apa yang sebenarnya sama dimaksudkan oleh ayat itu sendiri sebenarnya apa. Dan kita kadang-kadang itu memaknainya itu lebih pada tekstualnya, tidak melihat kontekstualnya. Oleh karenanya, karena budaya yang sudah lama kita terima, terutama hal ini karena memang hubungannya dengan perempuan ya, selalu menempatkan perempuan itu pada posisi kedua setelah laki-laki, maka yang muncul adalah selalu itu yang nampak di luar itu seperti itu. Padahal ketika tadi saya setuju sekali ketika Profesor mengatakan bahwa eh, perempuan itu ketika menjadi pegawai bank itu lebih bagus, ketika menjadi guru juga menjadi lebih lebih sabar daripada yang lain. Saya kira saya setuju itu. Lebih apa ya istilahnya telaten begitu. Ya, lebih telaten. Meskipun tidak semuanya, tapi bahwa saya di sini ingin membuktikan gitu. Saya selalu lebih ingin membuktikan bahwa apa yang kemudian saya lakukan karena memang saat ini kebetulan saya sedang memegang kebijakan itu, kebijakan yang tertinggi yang ada di kampus saya berusaha untuk menunjukkan bahwa perempuan itu bisa melakukan semuanya ini tidak harus dengan cara laki-laki. Maksud saya cara laki-laki ya kita tahu sendiri ya. Jadi bahwa perempuan juga mempunyai kesempatan dan bisa melakukan itu dengan gayanya perempuan yang menurut saya lebih humanis, ya lebih humanis. Terlepas dari bahwa sebenarnya perempuan juga dicap sebagai makhluk yang negatif juga ya, istilahnya bahasa-bahasanya suka ngerasani, kemudian julid gitu ya, suka dan sebagainya lah ya gitu. Tapi saya ingin membuktikan bahwa tidak seperti itu, tapi lebih pada bahwa semuanya itu bisa dan perempuan juga bisa bersikap positif, tidak kemudian hal-hal yang apa istilahnya stereotip yang selama ini kita dengar itu sebenarnya tidak juga bahwa yang ngerasani itu selalu perempuan, enggak juga, padahal laki-laki kalau sudah kasak kusuk juga lebih parah gitu kan sebenarnya, tapi yang dilihat itu selalu yang dari sisi iya perempuannya saja gitu. Padahal kalau kita lihat nih kafe-kafe, warung-warung itu penuh sama laki-laki gitu. Dan itu tidak pernah kita katakan bahwa itu di luar adat kebiasaan yang baik menurut saya gitu. Sementara itu dulu Mbak Ida biar teman-teman bertanya dulu. ya, baik-baik. Ini sudah ada Adi sudah raise hand, tapi ini ada satu pertanyaan dari Mas Irwan S. Mungkin saya membacakan dulu pertanyaan yang ditulis dan nanti setelah direspon Adi bisa langsung tanya ya dia. Oke, ini dari Mas Irwan S. Izin bertanya kepada para narasumber, bagaimana Al-Quran memandang norma sosial khususnya peran perempuan? Apakah norma itu hidup dan berkembang atau statis? Jika berkembang, apakah peran-peran perempuan dalam Al-Quran cukup sebagai nice to know saja gitu? Tapi mungkin Kiai Hussein sudah sempat sedikit membahas, tapi mungkin bisa Mbak Evi mungkin bisa mengelaborasi lagi tentang ini. Terima kasih. Jadi memang begini ya, peran-peran itu sebenarnya kan tidak di jenis kelamin kan ya Mbak. Maka sebenarnya gender ini lebih pada bagaimana kemudian kita bisa melakukan peran itu yang sebenarnya itu dibentuk oleh masyarakat yang ada di sekeliling kita atau masyarakat-masyarakat di daerah lain yang pastinya akan berbeda peran itu. Jadi ada yang mengatakan ini biasanya peran ini dilakukan oleh laki-laki, peran ini dilakukan oleh perempuan. Ini lebih pada kemudian budaya yang di situ itu seperti apa. Sebenarnya lebih pada begitu. Karena kalau misalnya nih ya kita lihat yang dari sisi sisi domestik saja. Kan selama ini memang kemudian mengatakan bahwa segala pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga di dalam itu adalah peran perempuan di situ. Itu adalah pekerjaan perempuan kan begitu. Nah, kemudian yang di luar rumah itu adalah pekerjaan laki-laki kan begitu. Nah, maka kemudian ketika peran ini berubah atau berganti atau berpindah begitu ya, bergeser gitu ya, maka ini dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi adat atau menyalahi aturan gitu. Maka kemudian ada sinetron itu, saya nggak melihat juga, hanya tahu aja sekilas ada yang istilahnya dunia terbalik itu. Kan sebenarnya tidak harus begitu gitu.
Siapa yang punya kesempatan untuk lebih bisa melakukan itu, ya silahkan dilakukan. Tidak ada pada dasarnya pekerjaan yang itu di jenis kelamin kan, ada jenis kelamin misalnya, nggak ada. Jadi tidak ada pekerjaan yang kemudian itu dilabeli ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Yang bisa adalah yang ada hubungannya dengan kodrat saja, hanya kodrat yang sebenarnya yang tidak bisa dipertukarkan. Bahkan mohon maaf, sekelas pada saat itu, gitu ya, pada saat itu zaman Rasulullah, bahkan sebelumnya, tugas menyusui yang sebenarnya itu adalah peran kodrat banget bagi perempuan, bahkan saat itu bisa dilakukan oleh perempuan lain yang tidak ibunya, begitu. Ya, Dan betul. itu Ibu dibayar, susui. dan itu dibayar, betul, ibu susu itu. Nah, tapi kenapa sekarang ini tidak seperti itu, dalam arti kenapa justru pekerjaan yang perempuan itu dianggap perempuan tidak bekerja loh, itu sudah memang harusnya begitu loh. Nah, jadi tidak dihargai gitu loh. Kenapa tidak melihat bahwa dulu pun sebenarnya pekerjaan yang itu dilakukan oleh perempuan itu sudah dihargai loh, yang adanya ibu susuan itu. Nah, tapi ini tidak terjadi. Oleh karenanya ketika kemudian peran itu bergeser, akhirnya dianggap tidak sesuai dengan budaya yang ada. Jatuhnya kemudian perempuan ketika suaminya, ya, dalam sebuah rumah tangga misalnya suaminya tidak mampu mencukupi nafkahnya, gitu ya, nafkah keluarga maksud saya. Kemudian yang mampu adalah perempuannya, maka perempuan kemudian ada double burden di situ. Dia ya bekerja untuk mencari uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena suaminya tidak mencukupi, gitu ya, dengan alasan apapun atau latar belakang apapun. Kemudian dan dia masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang itu dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Lebih parahnya lagi ketika laki-lakinya tidak memahami itu, sudah ini hancur lebur perempuan ini. Sudah jatuh ke timpa tangga. Nah, ini yang kemudian harus kita kampanyekan kepada anak-anak kita terutama juga. Jangan sampai kemudian misalnya anak laki-laki dibiarkan saja bermain tanpa harus mengerti pekerjaan rumah tangga. Kemudian yang perempuan ini yang kemudian yang harus mengerti, bisa masak lah, bisa ini dan sebagainya dan sebagainya. Nanti ketika dia dewasa, ketemulah mereka, ya akhirnya seperti itu lagi, berulang-ulang lagi seperti itu. Nah, ini rantai-rantai seperti ini harus kita putus. Bahwa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu tidak ada label jenis kelaminnya. Kita bisa berperan antara laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama, dan memang di ayat Al-Qur'annya tidak mengatakan bahwa oh ini loh, ini harus dilakukan oleh laki-laki. Enggak, semuanya bisa. Bahkan mencari nafkah pun di dalam Al-Quran juga boleh dilakukan oleh perempuan. Bahkan contohnya pada masa Nabi juga banyak perempuan yang bekerja. Saya kira itu, Mbak. Baik. Oke, terima kasih Bu Evi. Adi silakan Di. Langsung mungkin jangan ini pendek aja ya Di Ya, nanyanya. makasih Mbak Oke. Indah. Pak Kiai Husein, jadi gini Pak Kiai kan mendaftar sekian banyak ulama perempuan tuh Pak Kiai. Nah itu kira-kira apakah produk keulamaan mereka itu sudah bisa dipastikan berperspektif gender Pak Kiai? Karena untuk untuk background zaman itu kan masih patriarkis sekali ya. Jadi apa namanya sangat mungkin ada, bahkan zaman sekarang pun sangat mungkin ada 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 perempuan ustazah yang pandangannya sangat patriarkis gitu Pak Kiai. Terus ya itu yang pertama. Terus yang kedua gini Pak Kiai, saya tertarik dengan Sukainah Pak Kiai karena gini ya. gini Pak Kiai, saya bisa Ya. terima saya bisa terima bahwa perempuan Muslim tidak wajib pakai jilbab, itu saya udah oke lah gitu. Cuma ketika Pak Kiai mengkategorikan perempuan yang tidak pakai jilbab sebagai ulama perempuan, saya masih wah iya ya bisa ya gitu. Karena selama ini kan apa bayangan saya yang namanya ulama perempuan tuh kayak Bu Evi, kayak Bu Nina ya, yang pakai jilbab semua, bahkan Aminah Wadud pun pakai kerudung gitu. Tapi ketika Tapi Pak Irsyad Manji kan Kiai nggak pakai kerudung Di. apa Irsyad Manji nggak pakai kerudung. Ya. iya cuma ketika jujur aja Pak Kiai masih kaget Ya. aja gitu. Berarti kayak Mbak Indah dan Mbak Weka bisa dong Pak Kiai. Makasih Pak Oke. Kiai. Terima kasih ya. Nah, baik, terima kasih. Saya ingin menjawab pertama dan kedua ya, singkat-singkat saja. Saya selalu ingin mengatakan bahwa kehidupan kita ini diatur oleh 3 kekuatan raksasa. Yaitu satu adalah adat. Adat itu dalam relasi apalagi perempuan, itu perempuan diposisikan sebagai
sumur dapur kasur. Ya, posisinya sumur dapur kasur. Bukan makhluk. Jadi makhluk domestik, bukan makhluk publik atau sosial publik. Oke, itu satu. Dan ini panjang sekali. Sehingga nanti saya bilang akan diakui juga kebenaran begitu itu oleh orang-orang perempuan sendiri. Meskipun ya dilanggar oleh dirinya sendiri dalam konteks-konteks tertentu. Oke, yang kedua adalah kebijakan negara, undang-undang. Tuh. Undang-undang di dalam Undang Nomor 174 masih mengatakan suami adalah kepala keluarga, kepala rumah tangga. Istri adalah ibu rumah tangga. Tuh, jadi kalau ada bagi-bagi yang kena laki-laki karena kepala keluarganya laki-laki. Oke. Oke ya. Dan yang ketiga, dan banyak sekali sebetulnya sih kekuasaan ada pada laki-laki. Saya bilang nanti kita bisa lihat bahwa hukum Islam itu berkembang bermacam-macam, tidak hanya itu. Misalnya menikah, perempuan menikahkan dirinya sendiri itu boleh. Tidak harus dinikahkan. Mengapa harus dinikahkan oleh adiknya yang saya selalu mengatakan perempuannya itu tidak ada ibunya, ada anaknya yang laki-laki, terus perempuan S1, S2 itu sudah kepengen nikah. Siapa yang menikahkan? Kok masih harus laki-laki adiknya? Kenapa tidak ibunya? Kenapa tidak dirinya sendiri? Apa yang tidak bisa dari perempuan itu? Dan masih banyak lah. Ini akan panjang sekali. Yang ketiga adalah perspektif agama tadi. Perspektif agama sendiri bermacam-macam. Begitu ya. Saya kan yang paling radikal dan menimbulkan masalah besar itu seperti Aminah Wadud Muhsin itu. Perempuan bisa menjadi imam sholat yang makmumnya laki-laki gitu loh. Perempuannya lebih pintar daripada laki-lakinya. Kenapa? Harus laki-laki aja. Oke, itu jadi 3 kekuatan. Dan apalagi masalah jilbab sekarang kok dikonstruksikan oleh sebuah sistem negara melalui perda-perda itu. Padahal saya bilang, ngerti nggak sebetulnya jilbab itu apa? Semua orang di Arabia, di tanah dataran panas, itu beragama apapun. Bahkan juga laki-laki pakai kerudung di atas kerudung. Jadi apakah ketika Nabi ayat Quran turun itu semuanya tidak pakai jilbab? Tidak pakai kerudung? Sama sekali tidak. Ya semua pakai kerudung. Laki-laki juga pakai kerudung. Jadi jilbab itu sesungguhnya bukan kerudung. Ketika itu. Tetapi identitas yang membedakan antara perempuan budak dan perempuan merdeka. Oke, ya terlalu panjang. Nah, semua gitu ya. Nah, pertanyaan Mas Adi. Sebetulnya sejak Gus Dur menelurkan sebuah kebijakan pemerintah, 30 kuota untuk perempuan menduduki jabatan-jabatan di negara itu, saya bertanya-tanya, yang dipentingkan itu perempuannya, apa perspektif perempuan? Keadilan itu, gitu loh. 30% harus diraih. Ini satu kebijakan yang sangat progresif sekali dikeluarkan oleh Gus Dur itu. Jadi sekarang harus minimal 30% perempuan menduduki jabatan-jabatan pengambil kebijakan publik. Oke? DPR, bupati, kepala desa, segala macam lah, sampai presiden. Dan seterusnya harusnya bisa oleh perempuan. Dan minimal 30%. Saya bilang nantinya 50%, 50%. Ketika itu sudah. Tetapi siapa? Yang mana? Perempuan yang mana? Oh, karena betul sekali tidak semua perempuan memiliki perspektif keadilan, kesetaraan gender sendiri. Dia memposisikan diri sebagai subordinat dari suaminya, laki-laki. Nah, kalau saya mendidik berapa ratus perempuan ulama PUP 1, DKUP 1. PUP itu
pendidikan ulama perempuan yang saya sediakan itu 270 itu. Nah, satu lagi JKUP, daurah fikih ulama perempuan. Itu di seluruh Indonesia. Itu sudah punya perspektif. Jadi yang harus dipilih yang itu. Produk pendidikan ulama perempuan itu. Tapi sistem politik kita kan tidak begitu. Yang ada adalah wani piro. Kan begitu. Yang punya duit, bukan oleh punya perspektif keadilan itu. Jadi Sukaina jelas sekali. Saya ingin menyampaikan Sukaina aja. Tadi disebut oleh Mas Adi. Adi itu Sukaina. Sukaina itu ketika mau menikah Mbak Indah dan teman-teman sekalian. Itu dia mengatakan, Anda boleh mengawini saya dengan 3 syarat. Tidak boleh mengambil perempuan lain sepanjang hidup dengan saya. Oke, satu. Mananya apa itu? Nggak tahu ya. Nggak boleh ada perempuan lain. Yang kedua, keuangan harus terbuka. Yang ketiga, tidak boleh melarang saya apabila saya ingin keluar mengaktualisasikan diri kita beraktivitas di ruang sosial dan politik. Setuju atau tidak? Rambutnya menjadi model. Rambutnya, model Sukaina. Terus saya bilang ibu istri Nyai, istrinya Gus Dur, istrinya Mas Nur Khalis Majid, Cak Nur. Terus iya, bapaknya, ibunya Gus Dur, istrinya Kiai Hasyim Asy'ari, terus istrinya Kiai Ahmad Dahlan, tidak pakai. Tuh, banyak sekali. Bahkan menggunakan pakaian-pakaian Jawa, kayak Bali. Tapi ini kelihatan, dadanya kelihatan, kerudungnya ditaruh begitu saja, rambutnya ke sana kemari. Salah apa tidak? Nah, kalau bertanya sama saya nanti saya jawab. Oke. Begitu deh. Sorry ya. Aduh, Masya Allah. Baik. Kiai, mungkin Mbak Evi bisa menambahkan lagi menjawab pertanyaan Adi tadi, Mbak Evi. Bu Evi. Pakai Mbak juga nggak apa-apa, Mbak Indah. Ya, ini salah satu yang perlu saya sampaikan juga ini tentang relasi ya. Ini lebih kepada relasi aja ketika perempuan menjadi pemimpin gitu ya. Jadi kan kadang orang ya sebenarnya tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga pasti iya. Tapi bahwa sebenarnya ketika kita jadi pemimpin itu kita tidak harus kemudian jaim ya. Menurut saya ya kalau bergaul ya monggo, misalnya kayak di kampus gitu, meskipun misalnya saya rektor begitu ya biasalah sebenarnya dengan para dosen yang lain. Kemudian dengan bahkan kepada mahasiswa pun saya juga sangat biasa begitu. Itu untuk kemudian membuktikan bahwa sebenarnya ketika perempuan menjadi pemimpin itu tidak harus kemudian jaim gitu ya, terus sok begitu ya enggak juga sih sebenarnya. Laki-laki juga sebenarnya juga lebih bisa. Menurut saya sih lebih kepada kemudian bagaimana saya menonjolkan sisi keibuan saya. Saya berusaha bagaimana kemudian agar terutama dengan mahasiswa itu mau terbuka dengan saya gitu. Bahkan saya sampaikan juga bahwa kalau misalnya ada masalah apa-apa, WA saya bilang begitu. Terus teman-teman begini, wah ini humas jadi nggak laku dong Bu, katanya gitu ya. Sudah biarin aja, saya bilang begitu. Nah itu salah satu kemudian yang harus juga kita sampaikan, istilahnya kita terapkan juga. Nah ini tentang berbusana, saya sangat setuju sekali sebenarnya ketika busana itu kan kalau di dalam salah satu pemikiran kontemporer itu mengatakan juga sebenarnya ada batas atas, ada batas bawah juga gitu. Jadi saya setuju aja kalau kemudian misalnya perempuan-perempuan atau laki-laki yang memang itu peduli terhadap bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini diupayakan agar kemudian relasi ini menjadi lebih manusiawi, lebih humanis begitu, saya kira ya itu ulama perempuan, meskipun nggak harus kemudian mereka memakai jilbab gitu, karena kan budaya kita memang sangat berbeda, terutama itu kan sebenarnya pakaian. Jadi ya, jangan kemudian kita melihat tingkat keislaman seseorang itu hanya karena menggunakan pakaian yang berukut begitu ya, enggak juga. Maka
perlulah sebenarnya kita ini bagaimana agar kita melihat seseorang itu ya apa yang dilakukannya, bukan apa yang dipakainya. Saya kira begitu sih, Mbak, lebih pada itu. Nggih, Ya, monggo baik. silakan dilanjut. Nggih. Ya, baik. Bu Evi, sebentar ini ada teman-teman bila ada yang ingin bertanya langsung atau menanggapi, mungkin bisa Boleh. raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti bisa saya bacakan. Ini ada Mbak Nina, mungkin saya ingin mengundang Mbak Nina untuk Wah, iya itu. apa ya? Gerardo, betul. Ya, ada Mbak Nina ini, ayo bersuara. Iya, ayo apa namanya? Prof Nina mungkin bisa berbagi pemikiran gitu tentang terkait tentang kiprah ulama dan sufi perempuan dalam perkembangan Islam di Indonesia dan mungkin juga Islam secara global. Silakan Mbak Nina. Oke. Oh Nanti iya, setelah terima kasih itu Asma. Itu kan nanti itu aku nggak siap. Itu, tapi kalau kita melihat sejarah ke belakang ya, sufi yang paling hebat dan tak tertandingi itu kan Robiah Adawiyah ya, sampai-sampai dia tidak mengharapkan surga untuk amal baiknya dan dia berani menantang berada di neraka karena memang yang dia cari hanyalah cinta kepada Robnya ya, kedekatannya. Saya sih mengamini dan mendukung apa yang sudah dikatakan Kiai Hussein dan Mbak Evi ya, Ibu Rektor yang hebat. Saya senang sekali statement-statement apa namanya di awal itu sudah sejak awal Pak Kiai Hussein menegaskan kemanusiaan perempuan sehingga kemudian kita tidak perlu lagi meragukan kapasitas perempuan, apalagi kemudian dikuatkan oleh Mbak Evi sebagai rektor sendiri ya dalam praktikalitasnya pasti tantangan menjadi rektor perempuan itu banyak ya, banyak yang meragukan, tapi senang akhirnya kan bisa menjadi rektor dan bisa membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin. Nah, kepercayaan kepada perempuan ini terutama di tengah masyarakat yang sangat patriarkis, misoginis ya, patriarkis itu mengutamakan laki-laki, misoginis itu kadang-kadang ada ya kebencian kepada perempuan walaupun itu tidak disadari seperti halnya seperti kecil gitu ya menganggap misalnya perempuan tuh sukanya ngerumpi misalnya cuma belanja konsumerisme kayak gitu tapi mereka tidak melihat kalau misalnya tadi Mbak Evi sudah mengungkapkannya laki-laki banyak yang ngerumpi di apa namanya warung kopi banyak sekali gitu tapi tidak pernah dipandang negatif kalau perempuan kayaknya apapun yang kita lakukan stereotip ataupun label negatif itu ada di situ jadi eh, saya senang gitu ya topik ini diangkat di Urban Supinam semalam ini kita memang harus menegaskan keberadaan perempuan sebagai manusia bahwa perempuan bisa gitu ya dan senang tadi yang diangkat adalah karya-karya para nyai ya seperti Ibu Masrifah Anfa, Basriah Anfa, kemudian Nyai Bad. Saya senang pokoknya saya bangga menjadi bagian dari apa namanya KUPI dan saya melihat memang ada perubahan yang mendasar ya dari KUPI satu yang kelihatan masih ragu-ragu, meraba-raba konteks apakah bisa diterima atau tidak. Tapi ketika KUPI 2 itu sudah tegas bahwa jadi kelihatan sekali ada rasa confidence di antara para ulama perempuan dan mereka karyanya banyak. Itu terbukti dari banyaknya donasi terbitan ya buku-buku yang dikoleksi di UIN Semarang ya untuk perpustakaannya itu banyak sekali dan we will celebrate that every 5 years gitu ya untuk menampilkan karya-karya para ulama perempuan supaya ada jejaknya, ada warisannya karena buku itu long lasting ya dan saya kagum juga Pak Kiai Hussein begitu produktif ya Oke, dalam alhamdulillah. menulis buku, bukunya sangat Masya membela Allah. perempuan dan ya Terima tentu kasih. saja tadi rektor saya Prof. Komarudin Hidayat di awal juga menunjukkan dukungannya dan beliau sendiri sudah memberikan banyak contoh. Beliau sangat gemar membaca dan menulis dan itu adalah panutan kita ya, Prof. Komar, Pak Kiai Hussein, Mbak Evi. Terima kasih Oke. banyak kesempatannya Mbak Indah. Ya, Assalamualaikum. ya, guys. Ya, Mbak Nina, Assalamualaikum. Prof Nina, terima kasih juga sudah berbagi dan mungkin nanti suatu hari kita bisa bikin apa diskusi khusus tentang
Kongres Ulama Perempuan Indonesia dan Oke. bagaimana sepak terjangnya selama setelah 2 kali kongres ini ya. Adi mungkin bisa itu buat Menarik itu, ide Mbak. next diskusi berikutnya gitu ya, kapan-kapan, nggak mesti setelah ini gitu ya, tapi mungkin bisa dijadikan salah satu tema yang bisa kita bahas dan benar-benar ngomongin tentang kiprahnya KUPI dan bagaimana pengaruh keberadaannya. Oke, Mbak Vivi sudah raise hand, silakan Mbak Vivi langsung. Oke, Indah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Pak Kiai Hussein, Mana? Bu Rekti. Oh iya, benar. Oke. Maaf, Mbak Vivi saya- nyalain kamera kalau boleh Mbak Vivi, Oke, baiklah. biar Kiai lihat Ya sudah lihat. yang bertanya. Oh ya. Oke. Oh itu toh. Oh iya belum Sebentar, lihat tadi. Prof. Sebentar Pak Kiai, Ini ini background-nya kenapa ya, jadi aneh, background. iya, baik, jadi aneh gitu ya. Karena background-nya. Oke. Background-nya. Ya, Oke, dimatikan. aja ya. Oh ini toh. Beda-beda tadi. Ini ya. Iya. Pak Kiai dan Bu Evi, terima kasih banyak atas paparan yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Banyak sekali yang bisa kita dapat. Ada beberapa catatan yang menurut saya sangat menarik gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya sejak zaman dulu perempuan cendekiawan perempuan Islam gitu ya, itu sudah berkiprah tidak hanya di wilayah mereka, tapi bahkan di wilayah di mana ada umat Islam gitu. Salah satunya yang jadi favorit saya juga tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nina, yaitu Adawiyah, yang dari Rabiah. Tadi juga Bu Rektor Evi sudah sempat menyebutkan mengenai bagaimana dua tokoh nyai, apa ya istilahnya, istri dari pemilik pesantren menjalankan peran mereka dengan sangat cantik sekali, mendampingi suami berbagi tentang peran perempuan gitu. Barangkali kita bisa sama-sama catat gitu ya. Terakhir-terakhir ini terus terang saya berapa kali dibuat jengkel, marah, bahkan nyaris putus asa gitu ya. Karena banyak sekali berita-berita yang menyebutkan mengenai terjadinya penyelewengan atau bahkan penyimpangan seksual atau penyalahgunaan kekuasaan yang bertendensi pada seksualisme di pesantren-pesantren yang kebanyakan itu korbannya adalah perempuan gitu. Pertanyaan saya yang saat itu segera timbul adalah, kok istri pemilik pesantren atau ketua pesantrennya kok diem aja ya? Beliau tahu apa enggak ya gitu loh. Barangkali Bu Rektor Evi dan Pak Hussein bisa berbagi sedikit bagaimana sih sebenarnya suasana di pesantren terkait dengan hal ini. Dan yang kedua yang mungkin juga ajakan untuk kita semua, bagaimana kita sama-sama saling melihat dan mengingatkan, terutama menyebarluaskan kepada para istri-istri pemilik atau pemimpin pesantren untuk juga mampu menjalankan peran yang sudah dijalankan oleh dua nyai pemilik pesantren tadi disampaikan oleh Bu Evi. Terima kasih. Indah, terima kasih. Sama-sama Mbak Vivi. Silakan Bu Evi dan Kiai untuk merespon, menjawab pertanyaan Mbak Vivi. Ya, siapa dulu? Kiai dulu. Oke, makasih ya. Bu Evi, ya oke. Tadinya pengennya Bu Evi dulu nih, pengen dengar pendapat perempuan dulu nih tentang. Oh iya, silakan ayo. Mbak Evi dulu. Mohon maaf nih Yai, Mas saya ini. Maaf ya Kiai. Saya diuji nyali nih Yai, mohon maaf. Ya, silakan. Oke, siap. Jadi sebelumnya terima kasih Mbak Vivi, sudah pertanyaan sangat bagus sekali. Sebelumnya namun saya ingin meluruskan dulu yang mungkin tadi yang saya sampaikan belum begitu jelas ya. Jadi untuk yang Bunyai Bat dan Bunyai Musrifah Amfa ini lebih pada beliau yang jadi bunyainya Mbak Vivi, bukan mendampingi suami, bukan, tapi beliau yang berperan. Beliau sebagai pemimpin pesantren ya? Ya, menjadi pemimpinnya. Nah, ini yang kemudian harus menjadi istilahnya kita gaungkan bersama, bahwa perempuan itu juga ada yang kemudian mengelolanya sendiri, dalam arti ya beliau perempuan ini bukan mendampingi, bukan, tapi justru beliau yang mengmanage semuanya. Dan tidak jauh-jauh juga kebetulan di samping saya itu juga ada pesantren yang kebetulan memang pengelolanya juga yang memiliki juga perempuan begitu. Bahkan ketika suaminya meninggal, meskipun ya pasti ada kegoncangan sedikit, tapi alhamdulillah tetap bisa bertahan. Dan bahkan semakin lama santrinya semakin banyak dan saya pikir perkembangannya sangat bagus.
Nah, seperti ini yang sebenarnya harus kita apa ya istilahnya kita kabarkan, kita sampaikan kepada mungkin ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Vivi, bunyai-bunyai yang lain nih, ayo bahwa sebenarnya punya peran yang sama loh dengan suaminya, tidak hanya sekedar di balik layar, tidak hanya sekedar menjadi peran kedua di pesantren itu, oleh karenanya monggo mari kemudian kita perkuat bersama peran perempuan ini dalam bagaimana membina santri di pesantren masing-masing. Jadi jangan hanya sekedar kemudian di balik layar, tapi justru kita tunjukkan kiprah kita. Apalagi begini Mbak Vivi, kebanyakan pondok pesantren yang mengelola laki-laki dan perempuan sebagai santrinya, itu biasanya santri putrinya malah lebih banyak. Nah, ini yang harus kemudian menjadi challenge bagi para bunyai itu untuk bagaimana agar benar-benar memperhatikan kebutuhan perempuan dalam pengelolaan pesantren tersebut. Saya kira pastinya kebutuhan perempuan itu mempunyai sesuatu yang lebih unik dan lebih menarik dan lebih spesifik yang itu kemudian harus diperhatikan. Hubungannya lagi dengan tadi misalnya pelecehan seksual yang dilakukan oleh, saya bilangnya oknum kiai gitu ya. Kan harusnya kiai nggak begitu ya. Oknum kiai yang kemudian melakukan pelecehan seksual tersebut. Ini sebenarnya dari satu sisi itu adalah hal yang bagi saya terutama atau mungkin Pak Yai juga sebagai orang-orang yang ada di pesantren gitu ya, ini suatu aib sebenarnya, tetapi memang tidak menutup kemungkinan kejadian itu yang memang terjadi dan memang ada yang terjadi, meskipun sebenarnya ya tidak kemudian itu banyak pesantren seperti itu, tidak Mbak Vivi, dan misalnya ada kejadian pun juga dalam arti sebenarnya itu sudah, nah ini istilahnya apa ya, ada tapi kemudian ditutup-tutupi karena kan itu aib. Nah, ini sebenarnya lebih pada relasi. Dan ini kalau kemudian dikaji itu bisa panjang ya, ya. Jadi maka kemudian lebih pada budaya yang kemudian ada di masing-masing pesantren itu. Karena memang secara relasi tidak hanya di pesantren Mbak Vivi, mungkin juga kita perlu kampanyekan juga ini pada institusi-institusi yang pendidikan yang lainnya, misalnya juga di kampus. Serasa bahwa sekarang ini kampus pun juga sudah berusaha bagaimana kemudian mendirikan kampus atau perguruan tinggi yang responsif gender. Termasuk yang sekarang ini sedang digaungkan kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Kementerian Agama. Termasuk saya dan mungkin ada teman-teman di sini yang ikut dalam berkecimpung di upaya untuk mewujudkan PTRG tersebut, perguruan tinggi yang responsif gender. Dan memang kasus yang terjadi yaitu sekali lagi karena relasi, pasti relasi yang berkuasa itu akan lebih kuat daripada yang ada di bawahnya. Dalam hal ini misalnya kiai dengan santri perempuannya, kemudian juga kakak kelas kepada adik-adiknya, atau juga kalau di perguruan tinggi ya dosen laki-laki maksud saya dengan mahasiswinya. Nah, hal ini apa kemudian yang bisa kita lakukan? Lebih pada memberikan pendidikan kepada semuanya tentunya bahwa hal-hal terkecil yang kemudian itu mengganggu kenyamanan dalam hal ini kenyamanan hidup sehari-hari, baik itu misalnya di pesantren atau di lembaga lain, lembaga pendidikan yang lain, ya ayo kita suarakan, jangan kemudian itu ditutup-tutupi. Dan jangan pula menyamakan antara kasus yang satu dengan yang lainnya. Contoh yang terjadi misalnya, orang dikatakan misalnya hanya sekedar, kamu jadi perempuan kok gitu banget sih, hanya dikatain gitu, misalnya itu sudah bisa jadi itu sudah tuduhan yang sangat perih gitu ya bagi perempuan. Tapi ada juga yang misalnya di kata kaitannya seperti apa ya dia santai-santai aja gitu. Nah, seperti ini yang kemudian harus benar-benar kita perhatikan bahwa sekecil apapun tindakan yang itu istilahnya menyentuh harga diri kita ya harus disuarakan, harus speak up gitu loh. Jangan hanya gara-gara dia santri, hanya jangan gara-gara dia mahasiswi kemudian dia diam. Karena ketika dia bersuara banyak hal yang kemudian akan istilahnya menantang dia, misalnya nilainya jadi jatuh lah, kemudian dipersulit segala sesuatunya, atau kemudian dikatakan bahwa itu nanti tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat karena berani dengan kiainya dan sebagainya, sehingga budaya-budaya seperti ini yang kemudian harus kita istilahnya kita suarakan, kita sampaikan kepada santri maupun pada mahasiswi, baik itu laki-laki maupun perempuan, bahwa hal-hal itu yang kemudian harus kita perhatikan bersama, jangan sampai hal yang kemudian itu sudah menyentuh kepada masalah kemanusiaan, kemudian itu dibiarkan saja hanya gara-gara relasi yang tidak imbang seperti itu. Begitu, Mbak. Dan memang itu sebenarnya aib ya bagi kita gitu ya, kok bisa seperti itu gitu.
Ya, Ya, ya. Walaupun Bu Rektor Evi ya, di mana ada relasi kuasa sebenarnya terbuka untuk peristiwa-peristiwa buruk seperti itu betul, terjadi. betul. Heeh. Betul Mbak Vivi, nggih. betul. Iya. Jadi Matur memang nuwun, Bu ketimpangan relasi Evi. kuasa ya. Iya, iya sebenarnya begitu. Dan ini kita sedang gencar seperti itu, Mbak, karena memang kasus yang terjadi itu kalau enggak antar teman gitu ya, antar teman laki-laki dan perempuan yang awalnya itu mungkin mohon maaf relasinya adalah relasi pacaran tapi pacaran yang tidak sehat. Nah, nanti jatuh-jatuhnya eh, jadi begitu dia kemudian perempuan yang merasa terancam dan sebagainya. Atau misalnya terjadi antara ya itu tadi yang contoh yang disampaikan Mbak Vivi kiai dengan santrinya atau dosen laki-laki dengan mahasiswinya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, siap. Tapi dan ini barusan beberapa hari yang lalu tuh Kemendikbud Ristek ya Pak Nadiem itu mengeluarkan peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Jadi memang ini makin ini secara regulasi tuh makin disiapkan untuk bisa menciptakan ruang pendidikan yang aman sih. Nanti mungkin em, ini bisa dibahas di sesi yang lain ya, diskusi yang lain. Mungkin Kiai Hussein mau ingin apa juga Ya, menanggapi oke. menanggapi Mbak Terima, Vivi, silakan Kiai. terima kasih ya. Saya sebagai komisioner untuk isu apa namanya itu perempuan dalam konstitusi dan hukum nasional keliling Indonesia dan ditemukan fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan terjadi di mana saja dan oleh siapa saja, tidak mengenal identitas gitu, di segala ruang dan waktu dan tidak mengenal identitas. Bisa maksudnya itu berpotensi. Karena itu saya kira benar sekali tadi kita tidak juga bisa termasuk saya bilang yang berjilbab pun termasuk yang berjilbab pun. Jadi tidak bisa kita mengeneralisasi. Itu kasus individu sendiri. Bahkan saya bilang di suatu kabupaten atau provinsi, incest terjadi. Luar biasa. Incest. Karena rumahnya kakak adik, anak pada ibunya, pada anaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, jadi betul tadi, akar dari persoalan-persoalan adalah kekuasaan. Oke ya, kekuasaan. Begitu saya pernah ketemu juga dengan Pak Nadiem di rumahnya di Kebayoran Baru, sana ngobrol tentang hal seperti ini. Bagaimana ini? Karena waktu itu kasusnya memang terjadi di perguruan tinggi. Nah, saya kira sekarang sudah, saya merasa bangga karena ulama perempuan dan saya ikut serta merumuskan rancangan undang-undang TPKS dan kemudian berhasil digolkan sebagai undang-undang. Bahkan yang paling resisten ketika saya melakukan proses advokasi terhadap itu berhadapan dengan 4 orang menteri dan para anggota DPR dalam kaitannya dengan marital rape begitu. Jadi ini menyimpang, tetapi juga terjadi marital rape. Berapa tahun saya sejak tahun berapa ya? 2010 lah mencatat semua dan sebagainya itu. Lalu baru diajukan oleh Komnas Perempuan dan kemudian dibahas dan yang paling resisten lagi dari sisi agama saya harus melakukan proses advokasi terhadap itu. Bahkan kasus Jombang saya diminta juga untuk menjadi saksi ahli, tetapi masya Allah resistensinya sangat tinggi sekali. Bandung juga. Begitu ya Mbak ya. Jadi saya kira kita bersyukurlah bahwa kita sudah punya undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, dan itu oleh siapa saja terhadap siapa saja. Begitu sudah. Dan mungkin saya ingin mengatakan transformasi kebudayaan patriarkisme tidaklah mudah. Membutuhkan waktu yang panjang sekali. Kita membutuhkan pengetahuan terlebih dahulu tentang hal-hal seperti ini. Kalau tidak punya pengetahuan, kita tetap akan melakukan hal-hal yang lama kita lakukan dianggap sebagai sebuah kebenaran dan dimaklumi dan sebagainya.
Nah, itu saja menurut saya. Mari kita bekerja bersama-sama. Kita harus ingat bahwa yang menjadi korban bukan hanya orang lain, anak orang lain, tapi mungkin juga adalah anak-anak kita dan seterusnya. Masa depan anak-anak kita semuanya itu. Karena itu saya kira perjuangan kita harus bersama-sama, bukan hanya kaum perempuan saja, tapi juga kaum laki-lakinya sendiri. Saya selalu mengatakan bahwa kalau ada proses pelatihan gender itu harus dua-duanya harus hadir. Gender itu bukan perempuan, tapi laki-laki dan perempuan. Sehingga laki-laki harus mengerti. Begitu. Terakhir, saya sebelum ke sini ini, sebelum ke Jakarta ini, kemarin dengan Ibu Sinta Nuria di sana, membicarakan tentang khitan perempuan. Saya bilang tidak boleh khitan perempuan. Untuk apa? Tapi, Masya Allah. Untuk apa? Oke deh, terlalu panjang, nanti bercerita banyak sekali halnya. Tetapi marilah kita bersama-sama menyelamatkan masa depan. Ketika kita menyakiti orang lain, maka mungkin berarti kita akan disakiti oleh orang lain. Membiarkan kita akan dibiarkan oleh orang lain juga. Oke? The golden rule, begitu namanya. Baik. Oke. Terima kasih Makasih banyak ya. Pak Kiai. Matur nuwun. Oke, sama-sama ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai dan Ya. Bu Evi. Ini sebetulnya pasti masih banyak teman-teman yang ingin bertanya dan ingin pertanyaan ditanggapi, tapi kita tampaknya Waktu ya. waktunya sudah hampir habis, tinggal punya 5 menit dan saya ingin mengundang kembali Profesor Komarudin Hidayat untuk memberi tanggapan dan sekaligus mungkin nanti untuk penutup gitu ya, untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Silakan Prof. Komar. Masih ada? Kok nggak lihat tadi? Oke. Mana? Oke. Tampaknya mungkin Prof. Oke. Komar sudah Ya. ya mungkin sudah mesti ada duluan ya, mesti pergi lebih dulu daripada kita. Mungkin saya ingin mengundang Mbak Evi untuk menyampaikan closing statement mungkin terkait pembicaraan kita pada malam hari ini dan nanti kemudian Kiai Husin. Ya. Silakan. Terima kasih Mbak Indah. Saya lebih pada mari kita sama-sama memberikan kesempatan yang sama lah antara laki-laki dan perempuan itu, dan juga benar-benar melihat dari sisi profesionalitas yang dimiliki dari masing-masing. Jadi tidak kemudian ketika perempuan nomor duakan, ketika kemudian sebenarnya sama-sama bagus, misalnya ada 2 calon, 1 laki-laki dan 1 perempuan, maka kemudian kenapa harus milih laki-laki, kenapa harus milih perempuan, itu lebih pada bukan karena jenis kelamin, tapi lebih kepada profesionalitasnya. Segala sesuatu yang pada peran yang itu sebenarnya bisa dilakukan oleh keduanya, mari kita dukung bersama-sama bahwa jangan melihat 2 jenis kelamin ini, tapi bahwa lihat dari profesionalitas yang dimiliki oleh 2 jenis kelamin itu. Yang pertama, kemudian yang kedua, secara kemanusiaan, saya mengutip apa yang biasa disampaikan oleh Kang Fakih ini, karena bagaimanapun juga ini sebenarnya ini para guru saya ini, terutama Yai Husen ini, saya tuh banyak mendapat inspirasi dari beliau sejak 2003 saat itu buku Kiai pertama terbit, saat itu yang Kiai itu ya membahas tentang banyak hal, itu selalu saya bawa buku kemana-mana. Jadi sebenarnya saya ini tuh karena Yai Husen. Terima kasih Mbak Nina juga begitu, tulisan Mbak Nina saya kutip menjadi bagian dari disertasi saya, tulisan-tulisan saya, jadi sangat terima kasih. Kemudian juga Prof. Komar yang memberikan kesempatan kepada saya, dan juga Mas Adi ini yang maksa-maksa saya untuk ngisi kegiatan ini. Saya kan jadi kayak, waduh, saya itu masih bukan apa-apa loh Mas Adi, saya bilang gitu, tapi katanya ya sudah Bu Rektor memberikan minimal pengalaman apa yang sudah saya lakukan. Saya kira saya lebih pada tadi ya juga saya sampaikan, Kang Fakih selalu menyampaikan bahwa kita ini manusia, itu menjadi manusia melakukan apa yang harusnya manusia lakukan itu adalah sunnah gitu ya, tapi bahwa kemudian memanusiakan manusia itu adalah wajib.
Itu sebenarnya yang perlu kita pahami bersama, bahwa mendudukkan manusia yang lain pada posisinya itu saya kira adalah hal yang sangat penting, karena kalau tidak seperti itu, kita pun juga sebenarnya tidak mau disakiti. Oleh karena itu, kita tidak bisa saling menyakiti, memanusiakan manusia itu hukumnya wajib kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan bisa berada di forum yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Ya, Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Evi. Kiai Husin, Baik. silakan Kiai. Terima kasih. Ada 3 ya. Satu, ini adalah the golden rule. Perlakukan orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan. Dan jangan perlakukan orang lain dengan cara-cara yang kamu sendiri tidak ingin diperlakukan dengan cara itu. Satu. Lalu kedua, saya di sebuah forum ketemu Mbak Cici Paramida, terus saya baca puisi. Lihat aja di YouTube-nya. Muzijat ruhuki ruhi kama tumzatul khamratu bil ma'iz zalali. Fa idza massaki syai'un massani fa idza anti ana fi kulli hal. Ruhmu telah bercampur dengan ruhku. Bagikan percampuran antara air bening dan perasan air anggur. Jika sesuatu menyentuhmu, ia menyentuhku. Maka kau adalah aku dalam segala. Begitu. Ya. Yang ketiga, putusan hukum itu hanya dapat dilakukan oleh tindakan, bukan oleh identitas. Itu ya. Saya kira hukum itu ditujukan kepada tindakan, perbuatan, bukan pada identitas. Saya kira begitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kedua pembicara kita pada malam hari ini. Penghargaan setinggi-tingginya untuk Kiai Husein Muhammad dan Bu Dr. Evi Muafiah. Senang sekali, sebuah kehormatan Ibu dan Kiai bisa berkenan hadir, berbagi dan berdiskusi bersama kami pada malam hari ini. Semoga mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa memberi inspirasi bagi kita semua untuk mendudukkan manusia sesuai fitrahnya ya, pendudukan menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Dan mungkin mudah-mudahan juga kiprah ulama perempuan di Indonesia gitu ya, dan pemikiran-pemikiran sofistik dari mereka ini makin muncul ke permukaan dan memberi warna pada perkembangan Islam di Indonesia. Terima kasih sekali lagi juga kepada teman-teman yang telah hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di diskusi Canurian Urban Sufism Class with Komarudin Hidayat di episode berikutnya, episode ke-47. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Indah Aryani, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.